Palestina dikenal sebagai tanah para nabi, sebuah wilayah yang sejak ribuan tahun silam menjadi pusat peradaban, agama, dan wahyu. Tidak mengherankan jika banyak makam para nabi diyakini berada di tanah ini. Setiap makam bukan hanya menjadi tempat ziarah, tetapi juga menyimpan sejarah panjang perjalanan manusia dan peradaban spiritual. Di kota Hebron atau Al-Halil, terdapat sebuah kompleks makam yang sangat masyhur, yaitu Masjid Ibrahimi atau Gua Mahpelah. Disinilah Nabi Ibrahim alaihi salam dimakamkan bersama sebagian keluarganya. Hebron sendiri mendapat namanya dari Nabi Ibrahim, karena penduduk setempat menyebut beliau sebagai Al-Halil, yang berarti kekasih Allah. Selain Nabi Ibrahim, di dalam kompleks tersebut juga diyakini terdapat makam istrinya, Sarah. Keduanya disemayamkan bersebelahan sebagai tanda cinta dan kesetiaan yang abadi. Kehadiran makam ini membuat Hebron menjadi salah satu kota tersuci di Palestina. Masih di tempat yang sama, terdapat pula makam Nabi Ishak alaihi salam. Beliau adalah putra Nabi Ibrahim yang meneruskan risalah tauhid. Di sampingnya, istrinya Ribkah juga diakini dimakamkan, menjadikan tempat ini pusat ziarah yang penuh dengan kisah keturunan para nabi. Nabi Yakub alaihi salam juga dimakamkan di Hebron. Beliau adalah anak Nabi Ishak dan cucu Nabi Ibrahim, yang melanjutkan ajaran tauhid kepada umatnya. Di sisi beliau terdapat makam istrinya, Leah, sehingga kompleks ini menyimpan generasi penting dari keluarga Nabi. Salah satu Nabi yang kisahnya sangat populer adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Makam beliau diyakini berada di kota Nablus atau Shechem. Tempat ini sering menjadi lokasi ziarah bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Cerita Nabi Yusuf tentang kesabaran, ujian, dan kejayaan menjadikan makam ini syarat dengan pesan moral yang mendalam. Selain itu, Nabi Daud alaihi salam juga memiliki tempat peristirahatan yang diakini berada di Yerusalem. Makam Nabi Daud terletak di kawasan Gunung Zion, meskipun para sejarawan masih berbeda pendapat mengenai keasliannya. Namun, tradisi tetap menjaga tempat ini sebagai salah satu situs suci. Nabi Sulaiman alaihi salam, putra Nabi Daud, juga diakini dimakamkan di Yerusalem. Sebagian tradisi menyebutkan beliau dimakamkan di sekitar kompleks Masjidil Aqsa, sebuah kawasan yang menjadi simbol pertemuan para nabi dan pusat spiritual umat beragama. Makam Nabi Musa alaihi salam memiliki cerita yang berbeda. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana beliau dimakamkan. Meski demikian, masyarakat Palestina percaya bahwa ada sebuah makam simbolis di dekat Jericho yang dikenal dengan nama Makam Nabi Musa. Makam Nabi Musa menjadi tempat peringatan penting bagi umat Islam di Palestina. Setiap tahun, masyarakat menggelar perayaan keagamaan di sana, sebagai bentuk penghormatan kepada salah satu nabi besar Bani Israel yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Nabi Yunus alaihi salam juga diakini dimakamkan di Palestina, tepatnya di daerah Halhul, dekat Hebron. Namun, ada pula tradisi lain yang menyebut makam beliau berada di Irak. Meski berbeda versi, keberadaan makam di Halhul tetap dijaga dan dihormati masyarakat setempat. Nabi Lut alaihi salam memiliki kisah yang sangat terkait dengan Palestina, khususnya di sekitar Laut Mati. Tradisi menyebutkan beliau dimakamkan di Bani Naim, sebuah wilayah dekat Hebron.
Makam ini menjadi pengingat atas azab yang diturunkan Allah kepada kaum Lut karena menyimpang dari ajaran kebenaran. Selain para nabi besar itu, ada pula makam nabi lain yang diakini berada di Yerusalem, di antaranya Nabi Syamuel atau Simon, serta Nabi Zakaria. Walaupun lokasi pastinya masih menjadi perdebatan, tradisi dan penghormatan terhadap mereka tetap hidup di hati masyarakat. Makam-makam para nabi di Palestina bukan hanya sekadar tempat peristirahatan jasad, tetapi juga simbol perjalanan panjang umat manusia. Dari generasi ke generasi, masyarakat menjaga situs ini dengan penuh hormat, meski sering berada di tengah konflik dan perebutan. Bagi umat Islam, makam para nabi adalah bagian dari sejarah kenabian yang tidak bisa dilepaskan dari kisah Al-Quran. Mereka menjadi saksi nyata bagaimana perjuangan para nabi menyampaikan wahyu dan melawan kezaliman. Bagi umat Kristen, makam-makam ini juga bagian dari sejarah suci, karena sebagian besar para nabi merupakan tokoh penting dalam Alkitab. Demikian pula bagi Yahudi, makam-makam itu menjadi jejak leluhur yang wajib dihormati. Keberadaan makam para nabi menjadikan Palestina sebagai tanah yang penuh dengan nilai spiritual. Tidak ada tempat lain di dunia ini yang menyimpan begitu banyak kisah kenabian selain tanah yang diberkahi ini. Meski demikian, kondisi politik dan konflik di Palestina sering membuat akses ke makam-makam tersebut menjadi sulit. Namun, masyarakat tetap berusaha menjaga dan merawatnya, karena mereka percaya bahwa keberkahan tanah ini tidak boleh hilang. Ziarah ke makam para nabi di Palestina bukan hanya soal penghormatan, tetapi juga pengingat bagi umat manusia tentang pesan-pesan kebenaran, kesabaran, dan keadilan yang mereka ajarkan. Setiap makam menjadi cermin sejarah, bahwa para nabi pernah hadir di bumi ini, berjalan, berjuang, dan berdoa di tanah yang sama. Dari Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, hingga Musa, Daud, dan Sulaiman, semuanya menyatukan jejak kenabian di Palestina. Hebron, Nablus, Yerusalem, Jericho, Halhul, hingga Bani Naim, semuanya menjadi saksi bisu perjalanan para nabi. Kota-kota itu kini tidak hanya penting secara geografis, tetapi juga secara spiritual. Tidak sedikit orang yang rela menempuh perjalanan jauh, hanya untuk berdoa di makam-makam tersebut. Mereka meyakini bahwa doa di tanah para nabi memiliki keberkahan tersendiri. Meski ada perbedaan pendapat tentang keaslian beberapa makam, yang pasti Palestina tetap diakui sebagai tanah yang diberkahi Allah, tempat berkumpulnya banyak nabi dan rasul. Dengan demikian, makam para nabi di Palestina adalah warisan sejarah, spiritual, sekaligus identitas yang harus dijaga. Ia bukan hanya milik satu agama, melainkan milik seluruh umat manusia yang percaya kepada ajaran para nabi.